Halo Taurus semua, welcome back to my channel. Apa kabar? Bertemu lagi dengan aku Nawang. Aku harap kamu semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik saja, bahagia selalu, selalu di dalam keberkahan, di dalam kelimpahan rezeki, dan juga selalu di dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ini general reading, energi banyak orang, jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu dan juga mungkin ada yang tidak resonate, atau keadaannya juga bisa terbolak-balik atau vice versa. Jadi aku harap kamu semua bijak dalam mendengarkan readingan ini, ambil manfaat positifnya, buang yang negatif, dan selalu berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Taurus, readingan aku kali ini dengan tema tanpa disadari hal besar ini mendekat ke kamu. Kita lihat ya energi kamu di sini dan hal besar apa yang mendekat ke kamu, Taurus. Oke, di kartu pertama, aku ngerasakan di sini ada beban ya, ada konflik, ada pertikaian, ada pertentangan, ada orang-orang yang toksik dengan kamu, atau ya dia bermanis-manis muka di depan kamu, tetapi ya di belakang kamu dia ngerasani gitu ya, atau dia kayak ya memperlihatkan dia yang sebenarnya gitu, padahal dia itu nggak suka dengan kamu, ya hanya ingin mencari celah untuk menjatuhkan kamu. Dan di sini memang ada beban ya, kamu tahu dia tuh nggak suka, tetapi di sini kamu berusaha untuk menerima seperti biasa saja karena kamu nggak ingin keikut-ikutan toksiknya itu gitu. Dan memang ada beban, ada pikiran, ada keresahan di dalam hati kamu ya, atau kondisi kamu yang lagi tidak baik-baik saja, entah di sini keuangan yang tidak stabil, atau kamu lagi ada masalah dengan pasangan, atau di sini ada keluarga kamu yang ikut campur dengan urusan kamu atau dengan rumah tangga kamu gitu. Nah, ini konflik yang sangat besar ya, dan hal ini mendekat ke kamu memang gitu. Jadi aku ngerasakan ini situasi yang tidak baik, jadi kamu harus bisa mengantisipasinya, kamu harus bisa ngelihat lagi ke dalam diri sendiri ya, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan, apa yang harus dihindari gitu ya, untuk kepentingan kamu juga gitu. Karena kalau ini dibiarkan terus menerus ya mungkin masalah ini nggak akan pernah selesai, dan kamu nggak akan pernah bisa bahagia serta nggak akan pernah bisa tenang gitu. Diri kamu itu kayak dimanipulatif terus, banyak yang nggak suka, banyak yang pura-pura baik, banyak yang memanfaatkan kamu gitu ya. Dan kemudian ya pelan tapi pasti kamu berusaha untuk melakukan perubahan, pelan tapi pasti kamu mulai bangkit, dan ini tanpa disadari ya, mungkin karena situasi-situasinya yang benar-benar membuat kamu itu kayak harus keluar dari keadaan ini, yang membuat kamu itu harus lebih kuat daripada permasalahan yang ada, yang membuat kamu itu harus bijak mengambil keputusan ke depannya ini harus bagaimana, aku nggak mungkin begini terus ya, atau pasanganku terlalu posesif gitu ya, atau orang tuaku yang terlalu ikut campur, terlalu monoton, aku nggak bisa begini begitu gitu, sehingga membuat konflik ini semakin besar gitu. Dan kamu mencoba untuk melihat lagi ke dalam diri ya, karena kuncinya itu adalah diri sendiri. Nah, maka dari itu tanpa disadari situasi-situasi yang awalnya penuh dengan ketoksikan, di saat kamu menegaskan diri kamu untuk harus bisa bijak, di saat itu juga situasinya mulai kondusif, walaupun di sini kamu menghadapi dengan berbagai macam tantangan gitu ya. Banyak yang nggak suka, banyak yang merasakan bahwa perubahan kamu itu justru mengarahkan ke hal-hal yang toksik gitu, atau mereka nggak terima bagaimana kamu yang sebelumnya itu nerima apa yang diomongkan, apa yang diinginkan oleh mereka, tetapi tiba-tiba kok saat ini kayak memang berpegang teguh dengan pendirian kamu, udah nggak bisa digoyang lagi gitu kan. Nah, ini membuat pertentangan ya, tetapi justru ini membuat kamu itu menjadi lebih kuat gitu, dan secara kehidupan kamu punya power ya. Jadi untuk orang-orang yang ingin memanfaatkan kamu di sini, ini udah nggak bisa digoyahkan lagi, karena Taurus kamu udah punya prinsip nih, sesuatu hal yang sudah kamu rubah di sini iya nggak akan pernah bisa untuk kembali lemah ya, karena kamu memang sudah menekankan ke dalam diri sendiri untuk tangguh
gitu. Nah, hal ini tanpa disadari ya, seiring dengan waktu, seiring dengan keadaan yang mendesak kamu untuk melakukan perubahan, tetapi di sini memang kondisinya kamu menjadi lebih baik lagi gitu. Dan kamu berusaha untuk tetap bertahan walaupun banyak pertentangan, banyak yang nggak suka, atau orang tua kamu yang ngerasakan kamu itu jauh berbeda dari sebelumnya. Dulu itu kamu selalu nurut, dulu itu kalau diomongin selalu nerimo gitu ya, kata orang tua, kata keluarga, tetapi sekarang kok ngeyel gitu ya, kok begini, kok begitu. Nah, apapun halnya, jika kamu sudah memegang teguh dengan pendirian kamu berusaha mengendalikan diri, kamu tetap bertahan dengan prinsip kamu, ya segala hal ini lambat laun, pelan tapi pasti ini akan diterima, walaupun dia butuh proses gitu. Karena kamu mikirin masa depan dong. Gak mungkin kamu dikendalikan oleh orang terus ya, bukan berarti kamu nggak sayang, bukan berarti kamu nggak cinta, tetapi di sini kamu ingin yang mengutamakan apa yang kamu inginkan di dalam diri kamu, dan kamu menggunakan power kamu untuk hal-hal yang lebih baik gitu. Dan tanpa disadari, ini sangat menakjubkan, karena usaha perjuangan kamu itu pelan tapi pasti justru membuahkan hasil yang sangat baik gitu ya. Walaupun di sini ya ada situasi yang tidak baik-baik saja, adanya konflik, adanya kesedihan, atau ya pasangan kamu yang nggak terima nih dengan kamu yang terlalu begini, yang dulunya mungkin kamu bisa diarahkan nurut gitu ya, jadi saat ini kok lebih agak ketat atau bagaimana gitu ya, sehingga dia sulit untuk bebas seperti dulu gitu, sehingga hal ini membuat pertikaian ya. Dan bahkan sebagian dari mereka ada yang melepas, ada yang pergi, ada yang menghindar, ada yang menjauh karena merasa udah nggak nyaman, atau kondisinya mereka itu udah nggak bisa memanfaatkan kamu lagi gitu ya. Nah, ini jadi terlihat ya, siapa yang toksik di sekeliling kamu, siapa yang pura-pura baik di dekat kamu, siapa yang hanya ingin memanfaatkan kamu. Dan apapun itu penderitaan yang kamu hadapi sebelumnya, konflik, kesedihan, luka, kekecewaan, sakit hati, segala sesuatunya itu masih ada harapan untuk kamu memulai kehidupan yang baru. Dan tanpa disadari, semuanya itu menjadi lebih kondusif, ada perubahan, ada harapan, ada kedamaian yang akan kamu dapatkan. Dan aku ngerasakan bahwa kedepannya akan ada begitu banyak keberuntungan, karena kamu punya keberanian untuk melawan rasa takutmu, untuk meraih apa yang kamu inginkan, mengejar cita-cita kamu, dan kamu benar-benar memegang teguh dengan prinsip kamu. Karena di sini adalah kesempatan ya, Tuhan memberikan ujian ini agar kamu sadar ya, bahwa kamu harus keluar dari situasi toksik ini gitu. Jadi kalau kamu yang berpikir nih, kamu pasti merasakan bahwa ada rasa nggak nyaman, ada rasa nggak enak, ada rasa yang kok aku tuh terlalu terlalu banyak yang ikut campur urusanku sehingga aku mudah dipengaruhi gitu ya. Sebenarnya kamu ingin berkata kok jadinya C gitu ya, karena ada masukan-masukan, gesekan-gesekan dari orang luar. Nah, inilah saatnya untuk kamu melakukan perubahan, dan tanpa disadari hal ini justru membawa kamu itu menjadi lebih baik, dan kamu berani untuk melawan rasa takut, kamu berani untuk menolak atau berkata tidak terhadap hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani kamu, karena ini hidup kamu ya. Jadi ya kamulah yang memegang kendali ini semua, kamulah yang harus bisa mengatur segala sesuatunya itu agar tetap berjalan di tempat sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Dan di sini ada kebahagiaan, situasi yang mulai kondusif, situasi yang mulai tenang, aman, terkendali, baik itu dari finansial, baik itu dari kehidupan kamu, baik itu dari asmara kamu di sini ya, atau hubungan kamu dengan pasangan kamu pun di sini kayak aku ngerasakan mulai kembali tenang ya, karena kamu bisa membimbing dia, atau seseorang itu bisa kamu bimbing gitu ya. Atau di sini kamu juga akan ketemu dengan orang-orang yang baru ya, setelah kamu dikecewakan, setelah kamu dikhianati ya, kamu memilih untuk melepaskan, dan ada perubahan yang sangat luar biasa, atau kamu berada di titik yang kamu ngerasa nyaman bersama dengan dia, atau kamu kayak diminta untuk memulai kehidupan yang baru, memulai hubungan yang baru bersama dengan dia. Nah, ini menakjubkan sekali. Jadi situasi-situasi yang terjadi
membuat kamu itu menjadi lebih kuat, menjadi lebih berani, menjadi lebih tangguh, dan tanpa disadari segala sesuatunya itu menjadi lebih kondusif, menjadi lebih tenang ya. Nah, ya tetap berpikir positif ya. Apapun masalah yang sedang kamu hadapi, tetap berpikir positif. Ambil hikmahnya dan cobalah untuk berpikiran bahwa inilah yang memang harus kamu perjuangkan, inilah yang memang harus kamu perbaiki, dan inilah yang memang kamu inginkan dari dulu. Dan kamu benar-benar ngerasa bersyukur ya, karena keadaan ini, karena situasi ini yang membuat kamu itu kayak bangkit atau disadarkan oleh Tuhan ya, bahwa bagaimana kondisi yang sebenarnya, bagaimana orang-orang yang berada di dekat kamu, apa yang mereka lakukan terhadap kamu gitu. Dan kamu harus keluar dari situasi ini. Nah, selalu berpikir positif, karena kedepannya aku ngerasakan ada kehidupan kamu yang lebih baik lagi, lebih sejahtera, lebih damai, dan kamu menerima apa yang menjadi takdir hidup kamu. Dan kedepannya memang ada progres yang lebih baik ya. Kamu move on, kamu menutup diri dari hal-hal yang akan menjebak kamu. Karena di sini memang kamu lebih membatasi diri ya untuk tidak terhubung dengan ketoksikan, atau memang ya kamu memang lebih selektif lagi saat ini. Karena sebelumnya kamu pernah dikecewakan, kamu pernah ditipu, kamu pernah dikhianati, kamu pernah berada di situasi yang tidak baik-baik saja ya, kayak dikambing hitamkan oleh seseorang. Nah, jadi kayak ya situasi-situasinya membuat kamu itu berpikir gitu, mau sampai kapan aku begini, mau sampai kapan aku dikecewakan terus, mau sampai kapan aku terluka terus. Nah, di sini ada keseimbangan hidup. Kamu merasakan bahwa pelan tapi pasti segala sesuatunya itu mulai kembali kondusif, dan kamu bertemu dengan orang-orang yang tepat ya, yang bisa membimbing kamu, yang bisa merubah pola pikir kamu, yang akan menjadi couple pasangan kamu yang terbaik. Karena di sini ada tujuan bersama, ada mimpi bersama, ada keinginan bersama. Dan aku ngerasakan perasaan ini udah nggak bisa untuk diingkari. Walaupun sebelumnya kamu ingin melepaskan diri, atau kamu ngerasa ragu, kamu ngerasa nggak yakin dengan diri kamu sendiri untuk memulai hubungan lagi, tetapi seseorang itu bisa meyakinkan kamu, bisa membuat kamu nyaman sehingga pikiran kamu itu terbuka. Nah, jadi tanpa disadari segala sesuatunya itu kayak ngalir gitu aja ya, berawal dari kesedihan, berawal dari ketoksikan, berawal dari pertemuan. Semuanya itu adalah momen-momen penting hidup kamu, dan membuat kamu itu kayak berpikir ulang lagi. Inilah takdir ya yang memang harus dijalani, dan inilah kehidupan yang memang harus dijalani gitu. Dan di sini kayak kamu itu punya harapan, kamu punya intuisi bahwa seseorang ini benar-benar serius. Intuisi kamu mengatakan bahwa dia itu ya bisa buat kamu nyaman, kamu ngerasa tenang, kamu ngerasa dirindukan, kamu ngerasa dicintai, disayangi, ya dipentingkan oleh dia. Makanya di sini yang awalnya kamu berkata tidak, atau kamu ngerasa ragu, tanpa disadari nih kamu yakin dengan dia nih, kayak berubah arah gitu ya. Dan ya kamu, kehadiran seseorang ini benar-benar bisa menyembuhkan luka hati kamu ya. Karena seiring waktu berlalu ya kamu ngerasakan bahwa ada kenyamanan dan kebahagiaan bersama dia, dan kamu benar-benar melepaskan diri dari energi yang toksik. Jadi memang ada hubungan yang tidak sehat, atau hati kamu yang tidak baik-baik saja, dan ini harus kamu lepaskan. Jangan terjebak dengan kondisi-kondisi yang tidak sehat ya, karena ini akan membawa kehancuran ke dalam hidup kamu. Dan memang di sini ada kesedihan, atau kamu menyesali ya apa yang sudah kamu lakukan atau apa yang sudah terjadi. Dan apapun itu halnya, ya jangan terlalu membebani diri sendiri. Yakinlah dengan jalan Tuhan, dengan karma Tuhan. Ya mungkin saat ini kamu tidak baik-baik saja, atau kamu ditipu, uang kamu habis, uang kamu dibawa kabur, atau pasangan kamu berselingkuh gitu ya, atau kamu yang berpisah, bercerai.
gitu. Dan apapun halnya, karma itu Tuhan itu selalu ada, dan kamu harus yakin dengan masa depan yang lebih baik lagi, dengan kehidupan yang lebih baik. Dan di sini ada gairah, ada cinta, ada semangat, ada kebahagiaan, ada mimpi-mimpi kamu yang terwujud, ada harapan-harapan kamu yang jadi kenyataan, dan kamu mencoba untuk melepaskan apa yang menjadi beban pikiran kamu selama ini. Karena ya apa ya, jangan melakukan sesuatu hal yang nggak sehat gitu ya, yang hanya buat pusing, buat stres, buat sakit hati, buat marah gitu. Jadi lepaskan segala sesuatunya, dan kamu harus optimis dengan kebahagiaan hidup kamu. Oke Taurus semua, demikian readingan aku kali ini. Semoga ini resonate dengan kamu semuanya. Sampai bertemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah.